Shalom Jemaat GB Eklesia Taman Palem. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, kita mau bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, biar setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami dimanapun kami berada, kami mendapatkan berkat, sukacita, pengharapan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang ke dalam hadirat yang kudus. Haleluya Yesus. Mari kita mau bawa sembah kita bagi Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita katakan kembali, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan lebih sungguh, ku naikkan syukurku buat hadiah kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Oh, haleluya. Haleluya. Bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, segala perbuatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau naikkan sembah kita, menaikkan pujian syukur kita bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bisa syukur, kami bisa memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Dan sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan Kau urapi setiap kami yang mendengarkan. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biar kami semakin mengerti akan firman-Mu, kami semakin mengerti dan isi hati-Mu dan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin berubah, semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, urapi kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Kemudian dilanjutkan yang ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu kemarin hari Kamis kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini adalah hari ketiga, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, ini merupakan janji Yesus kepada setiap orang yang percaya, di mana ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Amin. Nah, sayangnya Bapak Ibu, saya lihat ada banyak orang percaya yang melupakan tentang Roh Kudus atau tidak mengingat peran Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya, dia lebih fokus akan dirinya sendiri. Ya, hari ini makanya kita mau belajar tentang apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat yang kita telah baca, paling tidak ada 3 peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada 3 peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama mari kita mau lihat di ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini dari bahasa asli, bahasa Yunani, yaitu dari kata allos parakletos. Ya, kata allos di sini ya itu artinya berbeda dengan jenis yang sama. Ya, kalau heteros berbeda dengan jenis yang lain. Ya, saya ambil contoh misalnya ketika saya minum aqua, saya setelah minum terus saya haus lagi, saya minta lagi aqua. Nah, itu sama, itu allos Bapak Saudara. Tapi kalau beda lain, kalau saya minum Coca-Cola, nah itu heteros tapi berbeda Bapak Saudara. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, jadi kalau Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu juga Allah. Ya, makanya kita mengenal namanya Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, jadi kalau dahulu itu Yesus adalah penolong bagi orang-orang yang percaya di sekitarnya. Nah, ketika Yesus pergi naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus yang juga sama penolong ya bagi setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang sama, yang mengasihi kita dan yang menolong kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi peran pertama Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh penolong. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kapan kita memerlukan pertolongan? Kapan sih kita memerlukan pertolongan? Pada saat apa kita memerlukan pertolongan? Ya, tentu pas kita lagi susah, kita lagi tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak mampu, ya betul, kita tidak tahu lagi harus melakukan apa. Nah, di saat itu kita butuh pertolongan, betul? Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh penolong. Jadi kalau kita yang lagi susah, kita yang lagi nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak tahu harus buat apa, kalau ada Roh Kudus, berarti dalam kehidupan kita, kalau ada Roh Kudus yang dalam kehidupan kita, berarti kita bisa ditolong oleh Roh Kudus. Amin. Ya, seperti saya, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu, kalau Saudara lihat, hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bisa memimpin pujian dan penyembahan, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua karena pertolongan dari Roh Kudus. Ya, kalau boleh saya jujur, setiap saya melayani khusus dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan,
Saya tuh selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya tuh nggak bisa, saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Tapi kalau sampai hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan karena saya yang mampu, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saya, yang menolong saya, sehingga saya bisa, sehingga saya mampu, sehingga saya bisa, saya kuat, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka di sini dikatakan kita akan menerima kuasa. Bapak Saudara, kita akan menerima kekuatan daripada Roh Kudus sehingga kita bisa mampu melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bisa mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, tentunya jangan lupa, ketika kita sudah mampu, ketika Tuhan sudah tolong kita bisa, kita mampu, kita berhasil, jangan lupa, setiap apa yang Tuhan berikan, pertolongan Tuhan, Roh Kudus menolong kita, bukan hanya untuk kesenangan kita, bukan hanya untuk kepuasan kita, kepenuhan kita, tetapi untuk menjadi saksinya Tuhan. Di sini dikatakan kan, dan kamu akan menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita ditolong Tuhan, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita memberitakan kebaikan Tuhan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan begitu penting peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, perhatikan juga kata penolong. Penolong ini tadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu dari kata parakletos. Nah, parakletos ini memiliki arti seorang yang menolong atau mendampingi atau membela. Nah, bicara soal membela, Roh Kudus adalah pribadi yang membela kita loh Bapak Ibu. Ya. Ada satu hal yang paling iblis sering lakukan kepada anak-anak Tuhan, yaitu mengintimidasi anak-anak Tuhan. Dia mengatakan, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu ini memang penuh dosa. Kamu ini gak bisa lepas dari dosa itu. Kamu memang layak untuk dihukum. Kamu itu tidak baik. Kamu itu jahat. Kamu tuh gak bisa berubah. Nah, iblis itu paling suka intimidasi anak-anak Tuhan, mendakwa anak-anak Tuhan. Dan kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itulah yang membela kita. Dia mengatakan, kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu itu mulia. Kamu itu dikasihi oleh Tuhan. Kamu itu adalah anak-anak terang. Kamu itu adalah anak pembawa damai. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah Roh Kudus membela kita dari setiap dakwaan si iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama adalah Roh penolong, pembela kita. Dia yang menolong kita, dia yang membela kita. Ya, mungkin sekarang Bapak Saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami kesusahankah, atau lagi nggak tahu harus buat apa, lagi nggak bisa untuk melakukan segala sesuatu. Saya mau katakan, carilah Roh Kudus. Ya, kau harus dekat dengan Roh Kudus. Minta Tuhan curahkan dan penuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang kedua, peran penting yang kedua dari Roh Kudus adalah kita bisa lihat di ayat yang ke-17. Di situ dikatakan yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ini adalah peran Roh Kudus yang kedua. Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan sih kita butuh kebenaran dalam kehidupan kita? Pada saat apa sih kita butuh namanya kebenaran dalam kehidupan kita? Nah,
kita membutuhkan kebenaran dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu persoalan, Bapak Saudara. Jadi untuk memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan kita, kita butuh namanya kebenaran. Ya, karena kalau enggak kita nggak bisa memecahkan persoalan itu. Atau mungkin kita bisa tapi dengan cara yang salah. Ya, kita diperhadapkan dengan pilihan dan kita nggak tahu yang mana yang benar, kita jadi salah, Bapak Ibu Saudara. Saya berikan satu ilustrasi. Ada suami istri yang mengundang seorang pendeta untuk makan malam di rumahnya. Nah, ketika itu pendeta sudah datang dan sudah makan malam dan sudah selesai, pulanglah pendeta itu. Nah, ketika sudah pulang, sang istri itu bicara sama suaminya, "Pak, Papa tahu gak? Itu tadi Mama taruh uang ya 50 euro. Ya, 50 euro ini kan satu lembar, tapi kalau dirupiahkan sekitar 500 ribu. Mama taruh uang 50 euro di atas meja makan tadi. Tadinya pikir setelah makan Mama mau kasih pendeta itu. Ya, tapi ternyata duitnya hilang. Duitnya diambil sama Pak Pendeta itu. Waduh. Lalu suaminya marah. Wah, kurang ajar banget itu Pak Pendeta. Wah, kalau gitu udahlah. Udah kita besok nggak usah gereja. Udah kita nggak usah gereja lagi. Wah, itu nggak benar itu Pak Pendeta. Nah, singkat cerita, akhirnya suami istri ini tidak bergereja selama 2 bulan, Bapak Ibu. Nah, ketika selang 2 bulan, sang istri pas lagi keluar untuk ke pasar, dia pergi keluar, dia ketemu dengan Pak Pendeta itu. Lalu si istri ini sapa Pak Pendeta itu. Pak Pendeta masih ingat saya gak? Nah, kalau Pak Pendeta sadar nih, setelah Pak Pendeta datang makan di rumah saya, habis itu saya nggak ke gereja 2 bulan loh Pak. Bapak tahu gak kenapa saya nggak gereja? Karena saya marah sama Bapak. Pendeta kaget, kok kenapa saya? Gitu. Iya, soalnya Bapak itu ngambil duit 50 euro di atas meja. Iya kan Pak? Lalu Pak Pendeta itu kaget. Lalu dia jelaskan, memang saya ambil uang itu, tapi saya tidak mau pulang. Saya ambil karena saya takut uang itu kena makanan di meja makan. Lalu saya selipkan ke dalam Alkitabnya Ibu. Karena saya pikir kan nanti juga Ibu akan buka Alkitab kan, akan baca firman. Jadi saya pikir ya udah, daripada kena makanan, jadi saya selipkan. Dan saya minta maaf, saya lupa kasih tahu Ibu. Wah, kaget si ibu itu. Dia kaget, dia nggak enak dirinya. Waduh, saya minta maaf ya Pak Pendeta. Waduh, saya salah sangka sama Pak Pendeta. Lalu kemudian istri itu pulang dan bilang ke suaminya, gitu loh Pak. Dan dia cari Alkitabnya. Benar Bapak Ibu, ternyata duitnya ada di dalam Alkitab. Ternyata Pak Pendeta itu nggak ambil duitnya. Nah, jadi ini gara-gara hal duit, gara-gara hal persoalan ini, dia tidak mau baca firman Tuhan, dia nggak pernah cari kebenaran. Akhirnya apa? Dia salah sangka sama Pak Pendeta ini. Akhirnya dia nggak ke gereja 2 bulan, dia juga nggak baca firman, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kebenaran itu penting dalam kehidupan kita. Artinya kebenaran itu penting untuk kita menyelesaikan atau menghadapi suatu permasalahan. Kalau kita nggak tahu kebenaran dalam kehidupan kita, maka akan jadi rumit, akan jadi salah kita melangkah, Bapak Saudara. Seperti yang tadi diilustrasikan, jadinya dia salah. Dia pikir pendeta yang ambil. Karena apa? Dia nggak pernah pegang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Makanya begitu penting roh kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mudah menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita nggak jadi bingung, Bapak Saudara. Kita nggak jadi salah langkah, nggak jadi berabe jadinya, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita sangat perlu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang ketiga, peran dari Roh Kudus yang ketiga yang penting dalam kehidupan kita adalah dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah roh penghibur. Nah, saya mau tanya lagi nih, kapan sih kita butuh penghiburan dalam kehidupan kita? Pada saat apa kita butuh dihibur, Bapak Ibu? Ya, pasti saat kita sedih, saat kita galau, kita stres, kita lagi banyak masalah. Saat-saat itulah kita butuh namanya penghiburan, betul?
Amin. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kuduslah yang akan menghibur diri kita. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana caranya Roh Kudus menghibur kita? Di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi cara Roh Kudus menghibur kita adalah dengan mengajarkan kita tentang kebenaran dan mengingatkan kita akan kebenaran. Itulah caranya Roh Kudus menghibur kita semua. Ya, saya kalau boleh cerita, mungkin jemaat ada sudah tahu, atau saudara ada yang sudah tahu, kerabat, bahwa hari Kamis kemarin, tepat saat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Karen, keponakan saya, cucu dari Bapak Gembala kita, anak dari Cilufi, Koluki, telah berpulang ya, telah meninggal dunia karena sakit sejenis autoimun yang memang sudah cukup lama, 5-6 bulan ya saya tahu. Dan akhirnya Karen harus pulang. Nah, ketika itu benar-benar hari yang membuat keluarga saya sangat sedih. Papa mama saya, cici-cici saya, tentunya keluarga Cilufi dan saya, kami semua sedih karena Karen harus pergi duluan gitu. Ya. Dan ketika itu kalau perlu tahu, mama saya sebagai grandmanya adalah orang yang mungkin sangat sayang sama Karen ya. Mama saya itu sangat sayang sama Karen, dan ketika saya dengar beritanya, saya takut juga. Saya takut mama saya terlalu sedih akan perginya Karen. Tapi ketika itu saya lihat, ternyata karena hidupan mama saya, keluarga saya, papa, semua cici-cici kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus itu menghibur kami semua, Bapak Ibu. Ya. Kita semua dihibur oleh Roh Kudus itu. Dengan cara apa? Roh Kudus mengajarkan kebenaran akan kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan Karen. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan kita semua. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Karen. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Karen? Saya yakin itu semua karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dan yang lebih baik bagi kehidupan Karen. Tuhan itu lebih sayang Karen, dan Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi Karen. Bahkan yang saya juga diajarkan bahwa kita semua pasti akan mati pada waktunya, ya. Tapi bukan soal waktu, Bapak Ibu Saudara, tapi pergi kemana kita setelah kita mati, ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Karen itu sudah bahagia di rumah Bapa di surga. Ya, jadi sehari berikutnya itu Mosesa, adiknya Karen itu, dia melihat, katanya di depan rumah itu dia bilang cici silau gitu. Katanya dia seperti dia melihat cici silau gitu. Dan nah, di situ Tuhan memberitahu pada kami kayak Karen tuh udah bahagia bersama Tuhan di surga. Karen tuh udah tenang bersama Tuhan di surga, dan yang penting tuh Karen bersama Tuhan Yesus di surga. Ya, bahkan dalam firman Tuhan dikatakan mati adalah keuntungan. Karena apa? Ya, puji Tuhan. Ya, Karen juga masih kecil, walaupun masih kecil, tapi ya ada baiknya ya Karen juga tidak menghadapi kejamnya dunia gitu. Jadi itu pengajaran Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengingatkan bahwa rancangan Tuhan itu paling indah dalam kehidupan kita. Ada rancangan yang paling indah, damai sejahtera. Itu mengingatkan kita semua, dan itu menghibur kami sekeluarga sehingga kami udah gak bersedih lagi. Gitu. Kamu percaya ya udah itu Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan di balik pulangnya Karen. Kami percaya sehingga kami udah gak bersedih lagi, dan kami mengucap syukur Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nah, itu kesaksian sedikit dari saya bahwa jika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa bersedih, bisa. Kita ada masalah, bisa Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita dengan apa? Mengajarkan kita tentang kebenaran dan mengingatkan kita tentang kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia begitu pentingnya
peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada 3 tadi ya. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong, roh penolong. Ya, kemudian Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan yang terakhir Roh Kudus adalah roh penghibur. Nah, Bapak Saudara, kalau kita sudah tahu begitu pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya harapkan kita mau memiliki kerinduan yang besar untuk Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita dan hidup bersama-sama dengan kita, tinggal erat dengan kita, biar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan ini saatnya kita lagi pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Saudara di rumah masing-masing kita bisa berdoa, kita bisa minta biar Tuhan curahkan Roh Kudusnya, Tuhan penuhi Roh Kudusnya atas setiap kami, sehingga kita semua bisa ditolong Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus, kita bisa mendapatkan kebenaran dari Roh Kudus, dan kita bisa mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus. Ya, saat-saat ini, saat-saat pandemik yang begitu sulit, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan itu yang menguatkan, menolong, menopang, menghibur, membela, dan menjaga kita semua. Amin Bapak Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari yang ketiga dari pencurahan, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan tutup ibadah online kita pada hari ini dengan doa dan sekaligus doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur firman-Mu yang penuh kuasa telah memberkati kami, ya Tuhan. Pada hari yang ketiga dari 10 hari pencurahan Roh Kudus, Engkau yang telah berjanji memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami sebagai roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh yang memimpin kami, yang mengajarkan kami, roh yang mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, sehingga hidup kami, di mana Roh-Mu ada di dalam hidup kami selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah memberkati kami. Berkati hamba-Mu PDP Kristianto Taner yang sudah menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Masa ini diperpanjang untuk PSBB ya Tuhan sampai bulan Juni. Kami tidak tahu selanjutnya bagaimana, tetapi satu hal kami percaya, rancangan-Mu indah, rencana-Mu indah, segalanya baik. Engkau kerjakan bagi kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa ya Tuhan, walaupun tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami akan terus dengan penuh kesetiaan, karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami, Engkau yang menyertai kami. Maka kami percaya Engkau akan menjadikan bangsa ini bangsa yang mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat, yang mampu mengubah segalanya menjadi apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, yaitu kami rindu ya Tuhan untuk ada di dalam hadirat-Mu, ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu ya Tuhan itu yang paling baik. Bapak,
Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itulah penghibur kami. Roh Kudus-Mu itulah yang mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia dan harmonis, utuh. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko, karir, bisnis, daganganmu dibuat berhasil, sukses, menetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.